Halo Sobat Support, kita hidup di dunia yang serba modern, serba demokratis. Tapi, pernah nggak sih kalian bayangin, gimana rasanya hidup di bawah bayang-bayang seorang pemimpin yang kekuasaannya absolut, yang bisa menentukan hidup atau mati jutaan orang hanya dengan satu perintah? Hari ini, kita akan masuk ke lorong gelap sejarah. Kita akan bahas 10 diktator paling kejam yang pernah ada. Mereka ini bukan cuma pemimpin yang otoriter, tapi orang-orang yang kebijakannya telah merenggut nyawa jutaan jiwa, menciptakan penderitaan yang tak terbayangkan. Siap-siap, karena ini akan jadi perjalanan yang bikin merinding. Saddam Hussein. Di posisi ke-10, kita punya Saddam Hussein. Mantan Presiden Irak ini berkuasa selama 24 tahun dengan tangan besi. Ia terkenal dengan kekejamannya terhadap lawan politik, bahkan menggunakan senjata kimia terhadap warganya sendiri, terutama suku Kurdi, dalam serangan yang dikenal sebagai genosida Anfal pada tahun 1980-an. Bayangin aja, dia tanpa ragu mengebom desanya sendiri dengan gas saraf dan gas mustard, cuma karena penduduknya dianggap bersekutu dengan Iran. Ratusan ribu nyawa melayang dan ribuan desa rata dengan tanah. Selain itu, rezimnya juga sangat suka menyiksa dan mengeksekusi musuh-musuhnya secara terbuka. Pokoknya, di masa Saddam, kamu gak bisa ngomong macam-macam, sedikit saja salah bicara, nyawa bisa jadi taruhannya. Kekejaman ini terus berlanjut sampai akhirnya invasi Amerika Serikat pada tahun 2003 mengakhiri kekuasaannya. Saddam Hussein pun ditangkap, diadili, dan dihukum gantung pada tahun 2006. Itulah kenapa ia pantas masuk dalam daftar ini. Kim Jong-il. Di posisi nomor 9, ada Kim Jong-il, pemimpin Korea Utara yang berkuasa selama 17 tahun. Dia ini mewarisi kekuasaan dari ayahnya, Kim Il-sung, dan meneruskan dinasti diktator paling tertutup di dunia. Kekejaman Kim Jong-il enggak cuma terlihat dari hukuman mati yang sering ia lakukan terhadap lawan politiknya, tapi juga dari cara dia mengelola negara. Di bawah kepemimpinannya, rakyat Korea Utara hidup dalam kemiskinan dan kelaparan massal, terutama saat terjadi bencana kelaparan besar di tahun 1990-an. Saat itu, jutaan orang meninggal karena kekurangan makanan. Tapi, bukannya fokus membantu rakyatnya, Kim Jong-il malah menghabiskan banyak uang untuk program senjata nuklir dan rudal balistik. Dia juga terkenal dengan sistem kamp kerja paksa yang brutal, di mana siapa saja yang dianggap melanggar akan dikirim ke sana, bahkan sampai 3 generasi keturunannya. Jadi, meskipun dia enggak secara langsung mengebom warganya seperti Saddam, kekejamannya yang terstruktur dan sistematis membuat rakyatnya menderita dalam diam. Idi Amin. Di posisi nomor 8, ada Idi Amin. Mantan diktator militer dari Uganda ini berkuasa dari tahun 1971 sampai 1979. Awalnya, ia populer karena menjanjikan perubahan, tapi kekuasaannya cepat berubah menjadi teror dan kekerasan. Amin terkenal dengan pembersihan etnis yang brutal, terutama terhadap suku-suku yang dianggap musuhnya. Ia mengeksekusi ribuan lawan politik, termasuk para menteri kabinet dan pemimpin agama. Amin juga mengusir sekitar 80.000 warga keturunan Asia dari Uganda, menyita semua properti dan bisnis mereka. Kekejamannya ini diperkirakan menewaskan sekitar 300.000 sampai 500.000 jiwa. Bahkan ada rumor yang beredar kalau dia suka memakan bagian tubuh musuhnya. Serem banget kan? Kisah-kisah kekejamannya yang ekstrim ini membuat namanya masuk dalam daftar diktator paling kejam di dunia. Benito Mussolini. Di posisi nomor 7, ada Benito Mussolini. Pria ini berkuasa di Italia dari tahun 1922 sampai 1943. Ia adalah pendiri fasisme, sebuah ideologi totaliter yang mengedepankan kekuasaan negara absolut dan nasionalisme ekstrim, serta menindas habis-habisan semua yang dianggap lawan. Mussolini membungkam media, menangkap dan menyiksa oposisi politik,
dan menggunakan propaganda besar-besaran untuk mengontrol pikiran rakyatnya. Meskipun jumlah korban langsung dari kebijakannya tidak sebesar diktator lain dalam daftar ini, kekejamannya yang sesungguhnya terletak pada perannya sebagai sekutu utama Adolf Hitler dan pemicu Perang Dunia Kedua. Ideologi fasisnya menginspirasi rezim-rezim brutal lainnya di seluruh dunia, termasuk Nazi Jerman. Dia dan Hitler punya ambisi yang sama untuk menguasai dunia, dan ambisi itulah yang akhirnya menyebabkan jutaan orang tewas di medan perang. Jadi, bisa dibilang Mussolini adalah guru yang mengajarkan metode kekejaman totaliter kepada para diktator lain. Pol Pot. Di posisi nomor 6, ada Pol Pot dari Kamboja. Ia memimpin rezim Khmer Merah dari tahun 1975 sampai 1979. Mereka ini punya ideologi gila, yaitu mau menciptakan utopia agraris tanpa kelas sosial dan tanpa teknologi. Untuk mencapai tujuan itu, mereka melakukan hal yang tidak masuk akal, mengosongkan kota-kota besar, memaksa seluruh penduduk pindah ke pedesaan untuk bekerja sebagai petani. Semua yang dianggap intelektual atau berpendidikan akan dibunuh. Mereka bahkan membunuh orang yang cuma pakai kacamata atau bisa berbahasa asing. Selama 4 tahun berkuasa, rezim ini melakukan pembantaian massal yang dikenal sebagai genosida Kamboja. Diperkirakan, sekitar 1,7 hingga 2 juta orang, atau sekitar seperempat populasi Kamboja, tewas karena eksekusi, kelaparan, dan kerja paksa. Kekejaman Pol Pot dan Khmer Merah membuat Kamboja kehilangan satu generasi. Mao Zedong. Ini dia, Mao Zedong. Sebagai pemimpin Partai Komunis Tiongkok dari tahun 1949 sampai 1976, dia adalah sosok yang sangat dihormati oleh banyak orang di Tiongkok. Tapi, di balik itu, kebijakannya sangat fatal dan brutal. Mao memulai program yang disebut lompatan jauh ke depan, tujuannya untuk mengubah Tiongkok menjadi negara industri secepat mungkin. Sayangnya, program ini gagal total dan justru menyebabkan bencana kelaparan terburuk dalam sejarah manusia. Jutaan petani dipaksa bekerja di ladang dan proyek yang tidak masuk akal, dan hasilnya, kelaparan massal yang menewaskan sekitar 45 juta orang. Angka itu lebih banyak dari gabungan korban Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Selain itu, ada juga revolusi kebudayaan, yang bertujuan menyingkirkan semua musuh ideologi komunis. Gerakan ini menghancurkan warisan budaya, menewaskan jutaan orang lainnya, dan mengakhiri era pendidikan dan pemikiran independen. Kekejaman Mao ini terstruktur dan masif, menjadikannya salah satu diktator paling mematikan yang pernah ada. Hideki Tojo. Hideki Tojo adalah Perdana Menteri Jepang sekaligus pemimpin militer paling berpengaruh di era Perang Dunia Kedua. Meskipun Jepang memiliki kaisar, Tojo adalah otak di balik ekspansi militer Jepang ke seluruh Asia, yang menimbulkan penderitaan luar biasa bagi jutaan orang. Tojo dikenal sebagai sosok yang keras dan tanpa ampun. Di bawah kepemimpinannya, tentara Jepang melakukan invasi brutal ke Cina, termasuk tragedi mengerikan yang dikenal sebagai pembantaian Nanking. Dalam peristiwa itu, ratusan ribu warga sipil dibantai, dan puluhan ribu wanita diperkosa secara massal hanya dalam hitungan minggu. Tidak berhenti di sana, pasukan Jepang juga melakukan eksperimen medis kejam pada manusia, kerja paksa, hingga eksekusi massal di berbagai wilayah Asia, termasuk Korea, Filipina, dan Asia Tenggara. Semua itu terjadi karena ambisi Tojo untuk menjadikan Jepang sebagai kekuatan dominan di dunia. Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, Tojo ditangkap, diadili dalam pengadilan militer internasional untuk Timur Jauh, dan akhirnya dihukum mati pada tahun 1948. Warisannya hanyalah jejak darah, kehancuran, dan trauma mendalam bagi banyak bangsa di Asia. Augusto Pinochet. Di posisi nomor 3, ada Augusto Pinochet, diktator militer dari Chili yang berkuasa setelah kudeta tahun 1973. Ia menggulingkan Presiden Salvador Allende lewat aksi militer berdarah yang didukung oleh kelompok-kelompok asing.
Dari situlah, Chili masuk ke era penuh teror. Pinochet memimpin dengan tangan besi selama hampir 17 tahun. Di bawah rezimnya, lebih dari 3.000 orang dibunuh atau hilang tanpa jejak, dan puluhan ribu lainnya disiksa dalam penjara-penjara rahasia. Para korban ini bukan hanya lawan politik, tapi juga warga biasa yang dituduh simpati pada ideologi kiri. Metode penyiksaan di zamannya terkenal kejam, mulai dari setrum listrik, waterboarding, hingga kekerasan seksual. Banyak keluarga kehilangan anggota tanpa pernah tahu di mana mereka dikuburkan. Trauma ini masih membekas di Chili hingga sekarang. Meskipun ia berdalih membawa stabilitas ekonomi, kenyataannya harga yang dibayar rakyat terlalu mahal, kebebasan dirampas, demokrasi hancur, dan ketakutan merajalela. Pinochet menjadi simbol bagaimana militerisme yang brutal bisa menghancurkan kehidupan sebuah bangsa. Joseph Stalin. Di posisi nomor 2, ada Joseph Stalin, pemimpin Uni Soviet yang berkuasa selama hampir 30 tahun. Stalin adalah diktator yang kekuasaannya dibangun di atas fondasi ketakutan dan penghilangan nyawa yang kejam. Dia dikenal dengan program pembersihan besar-besaran atau Great Purge, di mana ia mengeksekusi atau memenjarakan jutaan orang yang dianggap musuh negara, termasuk lawan politik, intelektual, bahkan rekan-rekan dekatnya di Partai Komunis. Selain itu, kebijakan kolektivisasi pertaniannya juga memicu bencana kelaparan besar yang dikenal sebagai Holodomor di Ukraina. Stalin menyita hasil panen petani secara paksa, yang menyebabkan kelaparan buatan yang menewaskan jutaan warga Ukraina. Korban jiwa di bawah rezimnya, baik dari eksekusi, kelaparan, maupun kerja paksa di Gulag, kamp kerja paksa brutal di Siberia, diperkirakan mencapai puluhan juta orang. Adolf Hitler. Dan di posisi teratas, sudah pasti, Adolf Hitler. Diktator Jerman ini bertanggung jawab atas dimulainya Perang Dunia Kedua, konflik paling mematikan dalam sejarah manusia yang merenggut nyawa lebih dari 70 juta orang di seluruh dunia. Namun, kekejaman terbesarnya adalah Holocaust, genosida sistematis terhadap 6 juta orang Yahudi, serta jutaan etnis lain seperti Romani, Slavia, dan orang-orang dengan disabilitas. Hitler dan rezim Nazinya membangun kamp-kamp konsentrasi dan pemusnahan, di mana manusia diperlakukan seperti barang dan dibunuh secara massal di kamar gas. Kekuasaannya dibangun di atas ideologi rasialisme, kebencian, dan ambisi untuk dominasi dunia. Dia bukan cuma merenggut nyawa, tetapi juga menghancurkan moralitas dan peradaban. Itulah kenapa ia pantas berada di puncak daftar ini. Dan itulah tadi, 10 diktator paling kejam sepanjang masa. Kisah mereka bukan hanya sekadar catatan sejarah, tapi juga pengingat betapa berbahayanya kekuasaan absolut jika jatuh ke tangan yang salah. Jutaan nyawa melayang, generasi hancur, dan luka yang masih membekas hingga hari ini. Kalau menurut kalian, siapa diktator yang paling mengerikan dari daftar tadi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like serta subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.